Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil 'ilmi wa man arada al-akhirata fa alaihi bil 'ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil 'ilmi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat baik ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan iman wal Islam, sehat wal afiat. Semoga dengan pertemuan ini bisa senantiasa membawa keberkahan, kemanfaatan, kemaslahatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang berbahagia, yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada saat ini kita bisa dipertemukan oleh Allah. Pak, insya Allah di dalam kajian ini saya akan menyampaikan betapa pentingnya ilmu pengetahuan, di mana ilmu itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan di dalam Quran sudah dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Berapa derajatnya? Derajat yang amat tinggi, sehingga ilmu pengetahuan itu menjadi amat sangat penting. Ketika kita dilahirkan ke dunia ini, dikeluarkan dari perut ibu kita tidak mengetahui apapun, belum punya ilmu apapun. Oleh karena itu Allah sudah menyampaikan, juga Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita bahwa para orang tua itu mempunyai kewajiban untuk mendidik putra putrinya sebagai generasi penerus, dan yang diharapkan generasi penerus itu adalah generasi yang berilmu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena memang ilmu itu sangat penting sekali. Banyak orang yang di luar sana tidak bisa sama-sama menggali ilmu, tidak bisa duduk di bangku pendidikan, baik itu di sekolah tingkat SD, SMP, SMA, bahkan juga perguruan tinggi. Banyak orang-orang yang tidak kesampaian ke itu. Kenapa? Karena mepetnya anggaran orang tua untuk pendidikan. Nah, kalian tuh alhamdulillah disyukuri. Bisa di SMA negeri, sekolah favorit sih San. Jarang loh orang yang bisa masuk ke situ. Dia harus pintar, dia juga harus harus meyakinkan dari penampilannya, cantik-cantik, cakep-cakep, sehingga bisa diterima. Walaupun untuk yang kemarin, penerimaan yang kemarin itu berdasarkan zonasi, tapi alhamdulillah tetap disyukuri. Itu termasuk rezeki kalian semua, bisa masuk di SMA Negeri 1, di mana sekolah favorit, termasuk unggulan. Betul? Betul. Malah sekolahnya hebat, guru-gurunya hebat, karyawan-karyawatinya juga hebat. Nah, itu kesempatan harus digunakan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya kita bisa menimba ilmu di sana dengan benar-benar. Jangan sampai kita rugi di kemudian hari. Kenapa? Karena memang ilmu itu sangat penting, pengetahuan itu sangat penting, pendidikan itu sangat penting. Dan ketika nanti lulus dari SMA, jangan berdiam diri juga, ya harus terus dicari, digali. Seperti itu. Nah, sekarang letaknya di mana? Ini. Dengan firman-Nya Allah tadi sudah menegaskan, menjelaskan bahwa posisi ilmu itu amat penting. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman. Ingat, orang yang beriman, tidak semuanya orang beriman. Betul? Adakah orang yang tidak beriman? Ada, banyak.
Di sini khusus Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan, diberi beberapa derajat yang jelas derajat tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu sudah cekal. Jadi dalam hal ini Bu Ari himbau pada kalian, tutuplah ilmu, galilah ilmu, belajarlah dengan baik, manfaatkan usia muda dengan sebaik-baiknya. Ketika kita menginginkan kebahagiaan, adakah orang yang lahir tidak menginginkan kebahagiaan? Nggak ada. Semua ingin bahagia. Walaupun kebahagiaan itu tidak sama, ya, ada yang satu sudah begini, sudah bahagia, alhamdulillah, aku sudah lulus SMA daripada temanku tetanggaku udah lulus. Ketika yang sudah di bangku perkuliahan lulus, selesai, alhamdulillah aku S1 sudah selesai, bahagia. Ada yang sudah S2, alhamdulillah saya bahagia, karena orang nggak punya lulus SD, alhamdulillah. Jadi kebahagiaan orang itu berbeda-beda, tidak sama. Menurut kita, ukuran kita belum bahagia karena kita masih gayo. Tapi apapun itu harus senantiasa bahagia. Kenapa? Karena Allah memberi kesempatan kepada kita untuk bisa menimba ilmu seperti itu. Nah, ini di dalam sabda Rasulullah juga sudah dijelaskan. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, sing sapa wonge, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia. Kita kayak dunia tok ya. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka harus dibarengi dengan ilmu. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka juga harus dibarengi dengan ilmu. Contohnya, orang puasa supaya diterima oleh Allah itu pakai ilmu tidak? Apa ilmunya? Dia harus tahu kapan dia buka puasanya, kapan dia sahurnya, kapan dia mengakhiri sahurnya, pakai ilmu. Kemudian ketika dia sudah berpuasa, apa yang membatalkan puasa, dia juga harus tahu. Kalau dia tidak tahu, bagaimana puasanya? Seperti orang juga wudhu, baru hal wudhu saja, dia harus tahu syarat rukunnya wudhu. Kalau dia tidak tahu, bagaimana? Ketika dia wudhu, kecepat, air yang dipakai kecipratan bekas air wudhu kita mustamal, air yang suci tapi tidak mensucikan. Sahkah wudhunya kita? Tidak juga. Itu contoh salah satu pentingnya ilmu agar ibadah-ibadah kita mendapatkan ridho Allah, mendapatkan balasan dari Allah. Maka ibadah-ibadah itu harus diilmoni, bukan ibadah-ibadah itulah ya wis, diterima ya karpet, gak diterima ya wis. Allah itu kan maha tahu loh, tidak seperti itu. Itu namanya menganggap enteng. Padahal selama kita hidup harus berusaha sebanyak mungkin kita beribadah kepada Allah. Ibadah. Jadi ibadah itu tidak sholat tok. Seperti begini, kalau niatnya tadi lillahi ta'ala, seluruh ilmu itu pun juga sudah ibadah. Sama. Yang penting ikhlas lillahi ta'ala, itu sudah ibadah. Jadi kok bukan hanya sholat, poso, tok ibadah, yang lain tidak ibadah, tidak. Itu juga ibadah. Itu pun juga tergantung dari niat. Innamal a'malu niat, dari niatnya dulu. Senyum itu pun juga ibadah. Tapi kalau senyum sepanjang jalan, banyak orang yang bertanya kenapa dia kok senyum terus ya? Betul. Nah itu, mumpung kita dikasih kesempatan oleh Allah, banyak-banyaklah beribadah kepada Allah. Di antaranya termasuk menggali ilmu, mencari ilmu dengan baik dan benar.
Setelah mempunyai ilmu, maka harus dilaksanakan. Yang memiliki, kalau sudah dikasih tahu berarti harus dilaksanakan, diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan berhenti di sini tapi terus disampaikan. Dakwah disampaikan pada yang lain yang belum tahu. Yang sudah tahu tapi lupa diingatkan. Oleh karena itu kan kita diperintahkan oleh Allah untuk bisa saling ingat, mengingatkan. Betul? Di pelajaran PAI kan begitu juga ya. Diperintahkan oleh Allah untuk saling ingat, mengingatkan. Apa itu di surat apa itu? Al-Asyr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Itu perintahnya Allah, kita diperintahkan untuk bisa saling ingat, mengingatkan, saling menasehati. Ini termasuk juga bisa saling menasehati. Ini pun juga ibadah. Betul? Ya. Jadi sesungguhnya kita itu jadi orang Islam itu enak, luas. Pokoknya enak, nyaman. Yang penting kita punya ilmunya, diilmoni. Jadi amalan-amalan yang kita laksanakan itu ono ilmune, orang germanut grup. Ngerti manut grup? Manut grup itu rono melu ngidul, ngetan tanpa punya dasar. Nah, ini yang tidak benar. Harus punya dasar yang kuat. Oleh karena itu kembali lagi bahwa ilmu itu amat sangat penting. Ya. Man arada dunya fa'alaihi bil 'ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil 'ilmi wa man aradahuma. Keduanya. Sing sapa wonge kepengin bahagia dunia, bahagia akhirat, kedua-duanya harus diilmoni, harus punya ilmunya. Kalau itu sudah tercapai, fa insya Allah orang melaksanakan ibadah kepada Allah itu akan menjadi enak, ayem, tentrem, yakin, seyakin-yakinnya. Orang kok gini, aduh, wudhuku mau sah kok gak yuk? Nah kok gak sah kenapa? Mau salah watak. Wudhunya kan membasuh muka baru tangan. Tapi aku tadi kok tanganku dulu baru muka. Salah orang ya? Karena dia tidak tahu. Sehingga dia hanya bertanya dalam hati timbul keraguan. Padahal ibadah itu harus ngadep, mantep. Makanya itu gunanya niat. Walaupun niat itu tidak diucapkan umpamanya. Ya, walaupun niat itu tidak diucapkan, hanya di dalam hati, itu pun sudah niat. Maksudnya nepeti atine, aku harus ngelakoni ngene, mantep, yakin tenanan itu. Tapi kalau dia tidak punya ilmu kan ragu dia. Itu. Jadi seperti itu anak-anak sekalian. Jadi ilmu itu sangat penting untuk meraih kehidupan bahagia, kebahagiaan, baik itu dunia, akhirat, ataupun keduanya yang kita inginkan, maka harus dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Ingat, di dalam Quran itu Allah sudah menegaskan bahwa manusia dilahirkan, dikeluarkan dari perut ibu kita. Ini di pelajaranmu ada ini. Entah kelas berapa. Bu Ani jadi lupa. Yang jelas itu di dalam pembelajaran kalian di sekolah itu di kelas 12 itu ada. Ya. Yang berbunyi ayatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Maksudnya apa itu? Maksudnya gini. Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita berarti lahir. Adakah bahasa selain itu? Tidak ada.
Apa Allah membrojolke? Tidak ada. Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita alias dilahirkan, dikeluarkan dari rahimnya ibu kita, tidak mengetahui sesuatu apapun. Tidak mengetahui sesuatu apapun, sehingga Allah itu hanya memberikan kepada kita apa? Pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Bukan hatinya Nur Aini, tapi hati nurani. Allah membekali kita itu. Ketika kita lahir hanya ada 3 saja. Nah, yang lain-lain, yaitu tadi ilmu yang mendukung kita. Bisa sembarang anak bayi baru lahir, apakah bisa berbicara? Belum. Yang ngajari siapa? Bapak Ibu. Atau orang-orang yang sekitar kita. Diajak komunikasi. Bayi yang baru lahir 28, 28, 38, apakah dia sudah bisa berjalan? Belum. Siapa yang memberi pembelajaran untuk berjalan? Orang lain, dari keluarga ataupun rewan ataupun siapa saja yang di sekitarnya. Setapak, 2 tapak, 3 tapak, semuanya pakai proses. Tidak ada yang langsung lari kencang, tidak ada. Orang langsung pintar, juga tidak ada. Semuanya pakai proses pembelajaran. Jadi ingat, Allah mengeluarkan kita tidak diberi apa-apa, hanya ada 3 hal. Yang pertama pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Oleh karena itu gunakan waktumu untuk senantiasa bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, mengumpulkan pahala-pahala, mengumpulkan ilmu-ilmu, kemudian beramallah dengan amalan yang soleh. Karena itu bekal kita nanti untuk menghadap Allah. Yang bisa menyelamatkan kita adalah amal ibadah kita, amal perbuatan baik kita yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini momennya adalah momen bulan Ramadan. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, berpesan kepada kita, para orang tua, kalian kan masih anak-anak. Kami para orang tua dipesan oleh Allah, Rasulullah sudah memberikan tuntunannya. Agar apa? Mempersiapkan generasi penerus, generasi anak bangsa, menjadi generasi yang berintelektual yang baik, berakhlakul karimah, berilmu pengetahuan yang tinggi. Di antaranya, yang pertama adalah agar anak-anak kita, generasi kita itu senantiasa mencintai Rasulullah. Kalau sudah mencintai Rasulullah, otomatis mencintai Allah. Kalau sudah mencintai Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, pasti mencintai Allah. Yang kedua, mencintai ahli baitinya, ahli keluarganya. Itu perintahnya. Kemudian yang ketiga adalah mendidik anak-anaknya untuk senantiasa bisa membaca Al-Quran. 3 hal ini yang dipesan oleh Rasulullah, di antaranya masih banyak pesanan yang lain, masih banyak tuntunan yang lain, masih banyak. Akan tetapi dalam hadis ini 3 hal ini mendidik anak-anak kita untuk bisa mencintai Rasulullah. Yang kemudian yang kedua adalah mencintai ahli baitinya. Kemudian yang ketiga mencintai Al-Quran. Nah, momen Ramadan ini orang-orang yang mengaku dirinya iman wal Islam, yang mengetahui, yang mengutamakan bahwa Ramadan ini adalah ladang usaha yang berlipat-lipat hasilnya. Kenapa? Karena dilipat gandakan. Nah, momen Ramadan ini selain ibadah-ibadah yang lain, maka gunakan waktumu untuk bisa membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran.
Kenapa? Al-Quran yang kita baca akan memberikan pertolongan kepada kita di yaumil qiyamah nanti. Percaya? Percaya? Rasulullah bersabda gini, Iqra'ul Qur'an, Iqra'ul Qur'ana, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Apa itu maksudnya? Bacalah Al-Quran. Wocoran Al-Quran itu baca. Nek haid, yo berarti ngrungok wae. Karena orang haid kan nggak boleh pegang Al-Quran. Baca Al-Quran, yo yang biasa kita baca, yang biasa kita wirid itu boleh. Al-Ikhlas, An-Nas, kalau Al-Falaq, kalau kita mau tidur, apa kan selalu baca itu? Itu nggak apa-apa. Niatnya bukan niat baca Quran, tapi niat wirid. Boleh. Jadi yang haid-haid boleh, nggak apa-apa. Yang penting niatnya bukan niat baca Quran, niatnya wirid. Ingat selalu pada Allah, zikrullah. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Karena sesungguhnya fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, karena sesungguhnya Al-Quran yang kita baca akan memberi pertolongan kepada kita di yaumil qiyamah. Termasuk puasa kita ini nanti juga akan memberikan pertolongan kepada kita. Percaya enggak? Bahwa kita nanti yang ahli puasa, orang yang berpuasa, yang gemar berpuasa, termasuk Anda semuanya ini nanti akan dimasukkan ke surganya Allah melalui pintu Ar-Rayyan. Pernah dengar itu? Halo? Pernah dengar pintu Ar-Rayyan? Pintu Ar-Rayyan itu khusus pintu masuk orang-orang yang berpuasa. Orang yang nggak puasa nggak bisa, mendekat aja nggak bisa, apalagi kok masuk. Nah, berbahagialah kita di bulan Ramadan ini, kita tenanan posonya awake dhewe. Menjaga tenanan jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal yang di luar sana. Termasuk sekarang kalau HP, anak muda seperti kalian semua ini kan senang lihat HP. Jadi HP itu kayaknya melebihi segalanya. Sekolah ketinggalan HP-nya bingung. Sholat tarawih ketinggalan HP-nya bingung. Kalau bingungnya, kalau nggak bawa HP nanti nggak bisa komunikasi. Nanti kalau terjadi sesuatu kan nggak ada yang dihubungi, susah. Nah kalau itu nggak apa-apa. Tapi salahnya apa? HP-nya ini kayaknya nomor 1 deh daripada yang lain. Kenapa? Karena di dalam hati nanti bisa chattingan, bisa buka. Nah, ini dikhawatirkan nanti membatalkan puasa kita, mengotori ibadah kita dengan tayangan-tayangan yang tidak benar. Anak muda kan senangnya kan ngono-ngono kan. Kalian yang ngono? Enggak, alhamdulillah SMA 1 kok dilawan. Saya yakin pendidik SMA 1 negeri Purwodadi Grobogan itu orang jos-jos gandes. Termasuk Pak Kepala kalian itu baik sekali. Bu Ani kenal sudah lama, cuman Bu Ani belum sempat ke sana lagi ketemu beliau. Ketika ketemu beliau itu di SMA 1 Klaten. Ya, sering Bu Ani sering di sana pasti ditemui dengan Pak Kepala. Orangnya baik, jos. Gandos, benar, baik sekali orangnya. Juga termasuk guru-gurunya, banyak yang Bu Ani kenal. Termasuk Pak Rofi'i, Mas Rofi'i. Nah, itu selain teman ngajar di STAIK, juga teman kuliah, juga satu kantor, walaupun lapangannya berbeda. Sana ngajar, di sini tidak ngajar, ya, tapi tetap ada hubungan silaturahim ada. Terus Pak Teguh juga alhamdulillah jos, benar. Jadi orang-orang yang berkualitas itu yang termasuk bisa menentukan kalian nanti. Keberhasilan itu bukan hanya dunia, tapi keberhasilan dunia akhirat ini yang harus ditempuh. Bukan hanya sekedar dunia toh. Kalian mulai dari SMA kemudian bisa meneruskan, terus kemudian tes masuk jadi KSN.
jadi pejabat umpamanya. Kalau itu hanya umpamanya kok dunia tok, itu keliru. Jadi harus dunia akhirat diambil. Oh iya, dunia itu kan lintasan menuju kita ke akhirat. Jadi dunia itu juga penting. Dunia penting, akhirat penting. Makanya ilmu itu harus, ya ilmu agama itu harus teman-teman didalami teman-teman, biar tidak keliru, biar tidak salah paham. Di luar sana paham-paham teroris banyak. Katanya kan begitu ya. Media-media sosial itu mengatakan seperti itu. Jihad ngebom sana itu bukan jihad, itu jahat. Itu bukan mati syahid tapi mati sangit. Itu ajaran-ajaran tidak benar. Awas kalian anak-anak muda, ini harus diluruskan. Jihad yang sesungguhnya itu memerangi hawa nafsu, bukan jihad ngebom sana sini. Itu salah. Kita kan tidak boleh saling bunuh-membunuh, saling fitnah memfitnah saja tidak boleh, saling menjelekan saja tidak boleh, kan begitu. Ajaran Islam itu sesungguhnya ajaran yang sangat amat baik, menciptakan sesuatu kedamaian yang luar biasa, kemanfaatan, kemaslahatan, tapi dikotori dengan faham-faham yang tidak benar. Nah, karena itu kalian itu sebagai generasi muda, generasi penerus, generasi yang handal, ayo tingkatkan kewaspadaanmu, gangguan-gangguan yang di luar sana, kemudian dekatkanlah dirimu dengan Allah. Bekali ilmu pengetahuan yang benar-benar baik, yang membawa kemanfaatan, kemaslahatan untuk dirinya, untuk keluarga, untuk masyarakat secara luas. Kenapa? Rasulullah menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bisa membawa kemanfaatan, bukan untuk sekedar dirinya, tapi untuk keseluruhannya. Makanya Islam itu menjadi Islam rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam seisinya ini. Jadi tidak egois kan? Itu. Ini pembelajaran yang sangat penting yang harus kalian terapkan. Sesungguhnya Bu Ani masih banyak sih yang Bu Ani sampaikan, tapi mungkin waktunya ya kan ada. Nanti tidak terlalu lama kan juga enak, nanti bosan juga ya, nanti bisa ketemu kembali kapan diagendakan, bisa memberi bukan pembinaan ya, saling mengingatkan saja. Bu Ani kan bukan orang yang pintar ya, saling mengingatkan, saling menasehati, karena itu sudah menjadi kewajiban kita yang mengaku orang yang iman Islam, beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam acara pembinaan ini, di acara Rohes ya, pesantren OSIS, di acara OSIS, pesantren Ramadan bukan? Kajian online ya begitu. Mudah-mudahan bisa membawa kemanfaatan, kemaslahatan di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kita sholawat sebentar. Semangat. Mumpung iseng duwe nyawa, saben waktu padha iring ngilingana yen wis mati ning jero kubur ra bisa bali. Ya salatullah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.